إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang begitu besar, nikmat yang tiada tandingannya, nikmat yang sangat agung yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga di Jumat kali ini, tepatnya di 21 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, kedatangan kita di tempat ini melainkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mewujudkan bahwa kita adalah hamba-hambanya yang senantiasa menegakkan kewajiban-kewajiban terhadap apa yang telah Allah wajibkan kepada kita semua. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik, panutan yang paling mulia, yang wajib kita teladani, yang wajib kita ikuti dalam mengarungi kehidupan kita demi meraih yang namanya
keselamatan dunia dan akhirat kita, untuk meraih yang namanya kebahagiaan fid dunya wal akhirat kita. Sebab kapan kita berpaling dari ketentuan petunjuk dari Nabi kita, maka tentu sebaliknya yang akan kita dapatkan penderitaan, kesengsaraan dunia dan akhirat kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, hendaknya kita senantiasa mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan sebenar-benarnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib hukumnya terhadap setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, washkuruli wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Kata Allah, wala takfurun, dan janganlah sekali-kali kalian ingkar kufur terhadapku. Ini menunjukkan kepada kita jemaah, jangan sampai kita mengingkari akan nikmat dan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satu pun di antara kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa diberikan nikmat yang tiada tandingannya, karunia yang tidak pernah putus-putusnya, maka wajib kita mensyukuri apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana bentuk kesyukuran kita kepada Allah? Bagaimana hakikat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bukti bahwa kita adalah hamba yang betul-betul mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala? Maka setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, sekaligus kita berupaya untuk mewujudkan 3 hal tersebut, yang dengannya kita termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul dan sungguh-sungguh mewujudkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita mewujudkan kesyukuran kita dengan lisan-lisan kita. Mensyukuri dengan ikrar bil lisan, dilafazkan, diikrarkan, diucapkan dengan lisan-lisan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan kepada kita, memberikan sesuatu yang membahagiakan diri-diri kita, keluarga kita, dan siapapun di antara kita, maka hendaknya yang pertama di keluar lisan kita adalah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memuji atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mau menyempurnakan dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, dengan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyandarkan sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alhamdulillahilladzi bi ni'mati, segala pujian hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat demi nikmatnya. Tatimmus shalihat, yang begitu sempurna, yang begitu banyak. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun terkadang kita melalaikan, tidak mensyukurinya. Maka hal yang pertama yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendapatkan sesuatu, merasakan sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, maka hendaknya kita
mengucapkan dengan lisan-lisan kita, membasahi lidah-lidah kita dengan pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji atas apa yang Allah berikan kepada kita dengan berucap dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kalau kita diberikan nikmat, diberikan sesuatu yang membahagiakan, maka pantas kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sangat pantas kita membesarkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana ketika Allah memberikan ujian, musibah, sesuatu yang menyedihkan hati kita? Apakah kita bersyukur atau justru kita mengkufuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai orang yang beriman, yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun yang dia rasakan, baik yang membahagiakan maupun yang menyedihkan, kecuali keluar di lisannya adalah ucapan pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keluar di lisannya orang-orang yang jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menyedihkan hatinya, sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka keluarlah ucapan-ucapan pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh keadaan yang Allah tetapkan kepada saya. Kenapa mereka memuji? Kenapa justru mereka bersyukur? Karena mereka yakin apa yang Allah takdirkan kepadanya itulah yang terbaik baginya. Apa yang Allah tetapkan baginya itulah yang terindah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia meyakini dengan ujian itu Allah mengangkat derajat saya. Sebab dia meyakini dengan ujian itu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan saya. Dengan ujian itu Allah menggugurkan dosa-dosa saya dan berbagai kebaikan maslahat yang Allah inginkan padanya. Itulah keadaan orang-orang yang jujur terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun keadaannya, mereka senantiasa mensyukuri apa yang Allah takdirkan padanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana bentuk kesyukuran secara lisan kita? Kesempatan yang Allah berikan kepada kita berjumpa di bulan Ramadan, maka hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita, memelihara lisan-lisan kita dari ucapan-ucapan yang bisa menyakitkan perasaan saudara kita. Menjaga lisan-lisan kita dari kata-kata yang bisa menimbulkan perpecahan, yang bisa melontarkan perselisihan di antara kita. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa memelihara lisannya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yaumil akhir, apa kata Nabi? Falyaqul khairan. Maka hendaklah dia berucap, berkata, melontarkan kalimat demi kalimat al-khairan, sesuatu yang baik, kebaikannya tidak dibatasi. Khairan, kebaikan apapun. Auliyasmut, atau tidak mengeluarkan kalimat-kalimat. Dengan kata lain, cukup diam saja. Cuma dua pilihan yang Nabi tuntunkan kepada kita. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, ucapan yang santun, maka pilihan yang kedua adalah auliyasmut, maka hendaknya diam, tidak berkata. Itulah yang terbaik yang Allah dan Rasulnya tuntunkan kepada kita. Apatah lagi di bulan Ramadan, sesuatu yang kita anggap remeh adalah apa yang keluar di lisan kita.
padahal ini bisa membahayakan, bisa merusak pahala puasa kita. Maka ini pelajaran berharga kepada kita. Hendaknya kita senantiasa memelihara lisan-lisan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa tasdiqu bil qaul, meyakini, membenarkan, mengakui hati-hati kita bahwa apapun yang kita rasakan saat ini, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan di bulan Ramadan, kita berkumpul di tempat ini, itu melainkan takdir dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Melainkan adalah kebaikan demi kebaikan, rahmat demi rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya kita syukuri, yakini dalam hati-hati kita bahwa apa yang kita rasakan saat ini itu adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memelihara hati-hati kita, sebab hati kita adalah penentu kita selamat atau tidaknya dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yauma la yunfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini yauma la yunfa'u malu, tidak lagi bermanfaat harta-harta dan anak-anak kalian. Pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta kita, tidak berguna lagi anak-anak kita. Kata Allah, illa man ata Allah, kecuali siapa yang datang kepada Allah. Siapa yang datang kepada aku, kata Allah, biqalbin salim, dengan hati-hati yang bersih, hati-hati yang selamat. Bagaimana bentuknya hati yang bersih, hati yang selamat? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hati yang bersih adalah hati yang betul-betul terbangun, terdidik di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hati yang selamat adalah hati yang betul-betul bersih dari kekufuran, bersih dari kesyirikan, bersih dari hal-hal yang bisa menggiring dari perbuatan yang bisa mendatangkan kemaksiatan, kesyirikan dan seterusnya. Maka pelihara hati-hati kita, sebab inilah akan menentukan selamat tidaknya di kelak kemudian nanti. Kalau kita hari ini Allah pertemukan bulan Ramadan, hari ini, bulan ini Allah takdirkan kita berjumpa bulan Ramadan, maka ini kesempatan, momentum yang sangat luar biasa untuk membersihkan hati-hati kita, mensucikan hati-hati kita untuk mendapatkan yang namanya keselamatan dunia dan akhirat kita. Pelihara hati kita, sucikan hati kita, sebab inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita berjumpa bulan suci Ramadan, yang mana ini kesempatan emas dan belum ada jaminan kita dipertemukan Ramadan tahun depan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan terakhir ini, di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Dengannya kita akan meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mewujudkan pengamalan kita. Tidak cukup dengan lisan kita bersyukur, tidak cukup dengan hati kita bersyukur, tetapi harus dibuktikan, diwujudkan dengan pengamalan kita. Bagaimana buktinya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, warka'u ma'arrakin, ruku dan sujudlah bersama dengan orang-orang yang ruku. Kita buktikan ruku sujud kita di bulan Ramadan, di luar Ramadan, dan seterusnya. Kita pelihara kewajiban kita, kita jaga 5 waktu kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebab
Tidak cukup dengan kesyukuran lisan kita, tidak cukup dengan kesyukuran hati kita, tetapi harus dibuktikan dengan pengamalan kita, dengan anggota badan kita yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan, sampai kapan? Sampai datangnya ajal kematian menjemput kita. Wa'budu rabbaka hatta atana al-yaqin. Maka sembahlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian menjemput kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita untuk mewujudkan kesyukuran secara totalitas. Syukur secara lisan-lisan kita, syukur secara hati-hati kita, dan syukur secara pengamalan anggota tubuh kita. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini sebagai kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang luar biasa kepada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dialog antara malaikat dengan penghuni neraka sakar. Man salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulunya waktu saya di dunia tidak melaksanakan, tidak menegakkan salat. Maka inilah akibatnya, mereka dicelupkan dalam neraka sakar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kesyukuran harus diwujudkan dengan pembuktian, pengamalan salat kita dan segala bentuk kebaikan-kebaikan lainnya, kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita. Maka kesempatan luas masih Allah membuka kepada kita bersama dengan Ramadan. Mari kita wujudkan kesyukuran ini dengan senantiasa menjaga kewajiban kita, menjaga salat kita dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dan terakhir, mari kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ينسيكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.